Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungannya. Oke, pada siang hari ini pertemuan yang ke-10 untuk kewirausahaan ya. Kita akan membahas mengenai the power of service. Jadi pelayanan, kekuatan dari sebuah pelayanan untuk usaha kita, untuk perusahaan yang kita jalankan. Ternyata sangat penting sekali. Oke, yang pertama yang ingin saya bicarakan di sini adalah ada survei ya yang menunjukkan penyebab hilangnya dari pelanggan. Di sini ada 5 penyebab yang tidak terlalu banyak dan 1 penyebab utama gitu ya. Yang pertama adalah meninggal dunia, pindah alamat itu hanya 1 dan 3%, mencoba-coba yang baru 5%, pindah ke kompetitor itu pun hanya 9% dari pelanggan kita, 14% tidak puas dengan produk atau jasa kita. Bisa dilihat hanya 14% itu ya. Alasan mereka berpindah kepada produk yang lain karena ketidakpuasan terhadap produk atau jasa kita. Sedangkan 68% seseorang pelanggan tidak puas dengan apa yang kita berikan adalah karena pelayanan atau pelayanan yang buruk atau tidak sopan. Ini sangat merugikan ya, sangat merugikan. Karena sebagian besar dari pelanggan yang membeli kepada toko kita, kepada tempat kita menjual jasa itu adalah pelangganan yang repeat order, yang dulunya sudah pernah membeli sehingga membeli lagi gitu ya. Bayangkan ketika kita harus ingin mendapatkan pelanggan yang baru, otomatis harus promosi lagi dan itu biayanya sangat besar jika dibandingkan dengan kita memaintenance pelanggan yang lama gitu ya. Pelanggan yang sudah ada dibikin puas sehingga dia akan kembali lagi ke outlet kita gitu ya. Jadi 68% ini angka yang sangat besar bagi kita ketika kita kehilangan pelanggan gitu ya, karena tidak puas akan pelayanan gitu ya. Nah, silakan teman-teman lihat gitu ya, di sekitar kita banyak ya orang yang menjadikan diferensiasi harga murah, namun ternyata murahnya itu tidak terlalu ramai pembeli. Ada kalanya seorang pedagang itu karena harganya sih nggak murah-murah amat, standar gitu ya. Tetapi dia memberikan pelayanan yang prima, memberikan perhatian yang betul-betul mau mendengar keluhan kita, mau memberikan masukan ketika kita bingung memilih produk apa. Biasanya itu akan mengikat kita gitu ya. Kita merasa di toko sepatu itu saya merasa cocok, saya merasa nyaman karena dia melayani dengan sepenuh hati dibandingkan dengan ketika kita datang ke tokonya cuek, tokonya walaupun murah gitu ya, walaupun murah namun kita kadang terasa menyakitkan gitu ya, terasa bisa sakit hati karena pemiliknya judes kah, galak kah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah service excellent gitu ya, service excellent dari sudut pandang karyawan. Jadi ketika Anda memiliki perusahaan, Anda memberikan pelatihan kepada karyawan, ini salah satu contoh gimana menggait karyawan sehingga perusahaan kita bisa maju gitu ya. Jadi ketika Anda menerangkan kepada karyawan, cobalah untuk masuk ke dalam sudut pandang atau paradigma dari karyawan tersebut. Jadi kita bisa melihat yang di atas ini adalah service. Ini ada yang di hijau ini adalah service excellent, yaitu service yang baik, service yang paripurna sehingga customer akan puas. Dengan customer yang puas, manajemen pun akan puas gitu ya, sehingga karyawan
ketika manajemen puas tentu akan mendapatkan timbal balik, yaitu bonus kah, tunjangan yang lebih banyak, kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Makanya masukkan ke dalam paradigma dari karyawan Anda bahwa dengan melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh, memberikan servis yang terbaik, dengan customer yang puas, maka customer akan kembali. Dengan customer akan kembali, maka pemasukan perusahaan akan meningkat, sehingga jika pemasukan perusahaan akan besar, customer kembali, pemasukan besar, sehingga balik lagi ke sini, kesejahteraan dari karyawan. Bos nggak akan sayang untuk memberikan karyawan tambahan gaji, tunjangan, bonus, dan lain sebagainya. Sehingga masukkan ke paradigma karyawan Anda bahwa ketika mereka bekerja dengan baik, servis yang paripurna, maka itu akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga Anda sebagai karyawan dan keluarga karyawan Anda gitu ya, akan merasa puas karena kesejahteraan meningkat. Dan sebaliknya, ketika servis itu seenaknya, asal-asalan, customer jadinya nggak puas, manajemen juga nggak puas karena pemasukan berkurang dengan hilangnya banyak pelanggan gitu ya. Apalagi sekarang sudah di Google semua bisnis itu bisa nampak gitu ya. Ada bintang gitu ya. Kalau bintangnya 4,5, 5, bahkan 5 gitu ya, biasanya orang akan mereferensikan gitu ya. Namun ketika bintang dari usaha kita di Google hanya 3 atau 3,5, tentu orang akan berpikir untuk masuk ke tempat usaha kita. Nah, ketika customer tidak puas, otomatis manajemen tidak puas, sehingga kesempatan maju, bahkan kesejahteraan akan berkurang. Sampai beberapa tahun gaji nggak naik-naik. Ya gimana mau naik, karena pemasukan nggak ada gitu ya. Akhirnya ujungnya keluarga karyawan dan karyawan sendiri merasa tidak puas dengan kerjanya. Oke, di sini ada 3 pilar service excellent gitu ya. Yang pertama produk excellent, yaitu produk dan pelayanan yang berkualitas tinggi atau excellent. Yang kedua proses excellent. Nah, proses ini kita bisa melihat pada pelayanan yang efisien, yang mudah dimengerti oleh pelanggan, sudah prosedural, jadi sudah benar-benar dipilih prosedur yang baik sehingga pelanggan yang sudah datang sekali besoknya mau datang lagi itu tahu mekanismenya untuk mendapatkan pelayanan di tempat Anda bekerja itu apa gitu ya. Jadi prosedur itu harus berorientasi pada pelanggan gitu ya, sehingga pelanggan merasa nyaman gitu ya. Contoh ketika kita datang ke tempat makan gitu ya, tempat makan McDonald kah, atau mungkin Rocket Chicken dan lain sebagainya. Tentu udah ada prosedurnya datang ke depan kasir, bayar, nggak lama langsung dapat makanannya dan kita bisa makan gitu ya. Nah, itu prosedur yang cepat gitu ya, sehingga customer akan merasa puas dan balik lagi gitu ya. Lalu yang terpenting juga people excellent, di mana sumber daya manusia harus kompeten dan terlatih. Bayangkan ketika Anda mendatangi sebuah dealer mobil contohnya gitu ya. Dealer mobil, Anda datang ke salah seorang sales di dalam dealer itu. Lalu Anda bertanya, "Pak, ini harga mobilnya berapa?" "Sebentar ya Pak, saya bukakan brosurnya dulu." Wah, itu kan kelamaan. Itu yang pertama udah bikin jengkel gitu ya. "Oke Pak, saya mau beli mobil yang ini. Coba hitungkan untuk 3 tahun gitu ya. Misalnya harganya 300 juta. "Sebentar ya Pak ya, saya ke atas dulu untuk menghitungkan." Itu kan sangat tidak menyenangkan gitu ya. Lalu ketika dia sudah balik lagi, "Pak, ini hitungannya." Nah, terus Anda sebagai pelanggan tanya lagi mengenai apa aja yang akan didapat oleh pelanggan jika membeli mobil merek A tersebut. Nah, ketika Anda diberikan Anda memberikan pertanyaan dan ternyata sumber daya manusia tidak kompeten, tidak hafal mengenai produk knowledge yang ada di dalam mobil, tentu Anda akan semakin jengkel gitu ya, sehingga akhirnya malah nggak jadi beli gitu ya. Makanya kompetensi dari sumber daya manusia yang Anda miliki di perusahaan Anda harus senantiasa di-upgrade dengan pelatihan gitu ya. Oke, ini ada 3 fase total dalam service excellent.
Yang pertama adalah menganalisa situasi dan goal setting. Goal setting atau men-setting goal atau tujuan Anda itu sangat penting. Jadi ketika Anda ingin usaha Anda ini memiliki servis yang excellent, Anda harus menentukan tujuan dari servis Anda. Misalnya Anda menentukan tujuan, saya mau pelanggan saya ketika datang ke outlet saya one stop shopping gitu ya. Semua barang ada di outlet saya, semua barang ada, pelayanan prima, pelayanan excellent, sehingga semua kebutuhan dari customer itu bisa disediakan oleh outlet saya, dan mereka puas dengan pelayanan dari pelayan yang saya miliki gitu ya. Jadi harus punya goalnya dulu, goal setting, lalu yang kedua adalah mindset and habit, artinya seperti tadi yang saya katakan bahwa karyawan Anda harus diubah mindsetnya sehingga ketika mereka bekerja, mereka memiliki perusahaan Anda, turut memiliki rasa memiliki perusahaan Anda sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka tidak memiliki rasa memiliki, bingung ya. Kalau tidak memiliki rasa memiliki dari usaha Anda, maka mereka kerjanya akan ogah-ogahan gitu ya. Dan itu dari mindset yang baik itu dibangun terus menjadi sebuah kebiasaan, sehingga ketika mereka tersenyum, karyawan Anda itu tersenyum, karyawan Anda itu melayani pembeli, senyumnya itu nggak kepaksa gitu ya, tidak terpaksa gitu ya, sehingga mereka tulus bisa menyentuh hati dari customer dan akhirnya menjadi pelanggan tetap. Yang terakhir adalah kembangkan skill ya, saya katakan tadi product knowledge itu penting sehingga pelanggan merasa berhubungan dengan orang yang tepat untuk membeli kebutuhan mereka gitu. Bagaimana kualitas pelayanan Anda? Ya, sebagai pemilik usaha, Anda nantinya harus memberikan waktu untuk melihat ke dalam usaha Anda. Apakah usaha Anda itu memiliki pelayanan yang bad, moderate, good, atau excellence? Kalau Anda masih di rata-rata, jadi sama aja dengan kompetitor, ya wajar ketika penjualan Anda tidak terlalu baik. Nah, usahakan untuk meningkat lagi menjadi good, setelah menjadi good, menjadi excellent. Sehingga customer memiliki ikatan, bahkan ikatan personal dengan Anda, dengan karyawan Anda, sehingga akan senantiasa kembali untuk membeli barang atau jasa di outlet Anda. Nah, ini ada dua dimensi service, ada dimensi prosedural dan personal. Nah, dimensi prosedural ini berisi sistem dan prosedur yang ditetapkan. Anda yang menetapkan untuk memberikan produk atau service, termasuk juga produk knowledge gitu ya. Jadi ya tadi saya jelaskan, usaha Anda harus ditetapkan prosedur yang baik sehingga customer itu ketika mau membeli, mereka merasa puas dengan pelayanan ataupun jawaban-jawaban yang diberikan oleh karyawan Anda. Termasuk di dalamnya adalah product knowledge, di mana karyawan harus benar-benar menguasai product knowledge. Sehingga ketika karyawan pertama kali masuk di perusahaan Anda, sebaiknya bagian penjualan ini harus di training minimal 1 bulan khusus untuk menguasai product knowledge gitu ya. Sehingga tidak ada karyawan yang ketika ditanyai gitu nggak tahu, itu sangat menjengkelkan dari customer. Yang kedua adalah dimensi operasional, dimensi personal. Bagaimana service provider menggunakan sikap, perilaku, dan kemampuan komunikasi membangun interaksi dengan pelanggan. Nah, pelanggan itu kan manusia gitu ya. Sesama manusia kita harus bisa membangun hubungan yang baik sehingga pelanggan itu merasa berhubungan dengan teman sendiri. Ketika membeli dengan teman sendiri, ketika membeli dengan orang yang dianggap dekat dan kenal, tentu berbeda dengan ketika datang ke tempat yang baru, yang asing dan tidak kenal gitu ya. Kalau sudah kenal itu sudah kayak keluarga, sehingga kalau mau beli percaya saja. Yakin dengan apa yang dikatakan oleh pelayan kita, yakin dengan apa yang dikatakan oleh pegawai kita atau karyawan di bidang sales itu tadi, sehingga hubungan yang baik ini akan mengakibatkan
repeat order, dan repeat order adalah penjualan yang besar dibandingkan dengan mencari pelanggan baru. Nah, ini sudut pandang dari karyawan ya. Karyawan harus bisa menilai posisi karyawan itu di mana di kuadran 4 kuadran ini. Ada the freezer, masa bodoh, kami tidak peduli gitu ya. Itu kalau karyawan di posisi ini ya harus dievaluasi gitu ya. Nah, kalau di friendly zoo di mana maaf kami sudah berusaha semampunya tapi tidak tahu harus melakukan apa lagi, ya harus di training lagi. Kalau karyawan berada di kuadran the factory, jangan rewel, kami adalah robot yang akan memproses keinginan Anda. Ya, ini harus dikasih pelatihan lagi, training lagi, khususnya untuk berhubungan dengan orang lain gitu ya. Dan yang terbaik adalah total service excellent dengan moto kami peduli dan komit untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, ini apa target dimensi prosedural dan personal Anda? Silahkan Anda coba untuk menulisnya gitu ya. Menulisnya usaha Anda yang kemarin Anda kirimkan kepada saya, tugas yang kemarin itu silahkan dibayangkan gitu ya. Lalu ditulis dalam sebuah kertas apa target dari dimensi prosedural dan personal Anda gitu ya. Kemarin kan sudah sempat mengumpulkan tugas-tugas ya, tugas-tugas untuk membuat bisnis plan. Nah, sekarang saatnya untuk action gitu ya. Silahkan. Nah, ini selalu berusaha memberikan yang terbaik. Dengan pelayanan yang terbaik, usaha Anda akan lebih lancar, sehingga pemasukan akan semakin baik dan semakin meningkatlah ya. Pemasukannya semakin baik, usahanya semakin berkembang dan besar. Nah, di sini Anda harus memberikan paradigma lagi kepada karyawan Anda, bahwa karyawan Anda itu dinilai dari kualitas hasil kerja. Jadi Anda harus mengembangkan gitu ya. Anda harus mengembangkan KPI. Jadi key performance indikator. Jadi beberapa indikator yang Anda kembangkan, lalu ada checklistnya itu ya, checklistnya. Lalu Anda meminta kepada seseorang ataupun bawahan Anda untuk menilai karyawan Anda dari segala sisi tentunya ya, dari pelayanan, dari senyuman kepada pelanggan, dari produk nulisnya seperti apa, semuanya dirangkum ke dalam KPI, indikatornya ada, di checklist, lalu setiap periode sebulan sekali lah minimal berikan nilai itu kepada karyawan Anda. Dan ada karyawan yang terbaik, maka berikanlah penghargaan karyawan terbaik tahun ini gitu ya, dan berikan bonus yang besar gitu ya, sehingga mereka akan berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Hasil akhirnya adalah untuk mereka sendiri gitu ya. Ini adalah 10 perilaku service excellent. Ada 10, yang pertama senyum tulus, pelanggan adalah orang yang penting. Ini memasukkan paradigma ini kepada karyawan gitu ya. Dengarkan kebutuhannya. Nah, mendengar itu seni yang tidak mudah. Makanya tadi gimana caranya 10 perilaku ini bisa dijadikan habit oleh karyawan kita. Sebagai seorang bos harus senantiasa mengulang-ulang, jangan bosan untuk memberikan pengulangan. Walaupun karyawan Anda S1 sekalipun, S2 sekalipun, tapi namanya juga manusia, harus diingatkan kembali. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat adalah menyebut namanya. Nah, seseorang ketika kita datang di sebuah outlet, toko, restoran, dan lain sebagainya, ketika pelayan tahu nama kita, daripada bilang Mas, Pak, nah itu kan nggak ada getaran gitu. Ketika pelayan tahu nama kita, Bapak X misalnya. Oke, bahasa tubuh yang positif. Jadi ini ada pelatihannya tersendiri sebenarnya. Jadi ketika kita duduk berhadapan dengan pelanggan gitu ya. Nah, kalau pelanggan misalnya duduknya tegak seperti ini, lalu berubah menjadi seperti ini, mendekat gitu ya. Maka Anda juga harus
menyamakan bahasa tubuh Anda dengan pelanggan gitu ya. Misalnya pelanggan seperti ini, Anda juga harus kasih jeda waktu 3 atau 5 atau 10 detik Anda ngikuti gini. Jadi itu akan menghilangkan barrier yang ada pada pelanggan sehingga pelanggan merasa nyaman gitu ya. Lalu misalnya pelanggan kakinya disilang gitu ya, disilang. Lalu beberapa detik kemudian Anda juga mengikuti disilang, tapi jangan kelihatan gitu ya. Kalau kelihatan aneh gitu ya. Tapi ketika bahasa tubuh kita sama, secara otomatis komunikasi pun secara alam bawah sadar akan terbangun gitu ya. Yaitu untuk kenyamanan saja. Yang keenam, bicarakan yang diminati oleh pelanggan, bukan hanya produk knowledge Anda gitu ya. Lagi-lagi mendengarkan. Ketika Anda bisa mendengarkan kebutuhan dari pelanggan, maka pelanggan datang itu mau beli itu cepat gitu ya, cepat dan dia akan puas karena ketika dia membeli, dia akan membeli produk yang paling pas dengan kebutuhan dia. Dilihat pelanggan itu pertimbangannya apa? Apakah dia hanya mempertimbangkan kualitas yang baik atau juga pelanggan akan mempertimbangkan harga? Harus bisa melihat pertimbangan tersebut gitu ya. Yang ketujuh adalah bahasa yang halus, tentu saja harus halus dan sopan supaya tidak tersinggung. Yang kedelapan, beritahukan proses yang sudah, sedang, atau akan dikerjakan. Misal Anda membeli mesin gitu ya, membeli mesin untuk pabrik Anda. Nah, Anda datang ke sebuah perusahaan pembuat mesin dan ternyata pesanan itu membutuhkan waktu 5 bulan untuk sampai ke perusahaan Anda gitu ya. Anda pasti akan jengkel ketika tahu 5 bulan kok lama banget. Gitu ya, kok lama banget. Anda sebagai pelanggan akan merasa jengkel ketika Anda memesan sesuatu barang tapi kok datangnya lama banget. Nah, ini tugas dari pegawai atau pelayan untuk memberitahukan, Pak, ini prosesnya memang lama karena kita memilih bahan-bahan atau besi-besi tertentu yang memiliki kualitas terbaik dan itu pesannya harus di Jerman misalnya. Dijelaskan sehingga ketika pelanggan tahu proses yang baik yang harus dikerjakan, maka pelanggan tidak akan mengeluh, akan percaya kepada kita gitu ya. Yang ke-9 ini produk knowledge, sudah saya jelaskan. Yang ke-10 harus rapi. Ya, masa mau ketemu sama pelanggan bajunya kaosan saja, tentu tidak akan enak untuk dipandang gitu ya. Nah, ini ada kata-kata, baik itu tidak cukup ya. Baik itu tidaklah baik. Ketika ada yang lebih baik gitu ya, yang bisa dicapai dari diri Anda. Begitu juga dengan pelayanan kepada customer. Kalau seluruh penjual di industri Anda itu sudah melakukan dengan baik, senyum, salam, sapa, semuanya sudah seperti itu, dan Anda melakukan yang seperti itu, maka Anda menjadi rata-rata. Ketika perusahaan Anda menjadi rata-rata, ya penjualannya rata-rata. Namun ketika Anda bisa memberikan pelayanan yang lebih kepada customer, sehingga pelayanan Anda dirasa lebih baik, misalnya contoh mengingatkan, misalnya Anda punya bengkel mobil, pelanggan datang tanggal 1 Agustus, Anda punya seorang tertentu, pegawai tertentu, khusus untuk mengingatkan customer untuk kembali lagi. Pak, ini sudah 3 bulan atau 6 bulan, mungkin mobil Anda sudah saatnya untuk ganti oli, saatnya untuk servis kembali, sehingga customer itu bisa diingatkan gitu lah, bisa diingatkan gitu ya. Demikian juga ngasih ucapan selamat gitu ya, kartu ucapan ulang tahun kepada pelanggan. Selamat kepada Bapak ini atas umur yang bertambah, sehingga mudah-mudahan, jadi ya kita doakan gitu, doakan yang baik-baik sehingga mereka merasa ada kedekatan gitu ya. Tapi kalau di suatu industri itu semua sudah melakukan hal yang seperti itu, kita harus mencari lagi gitu ya, mencari lagi servis apa yang bisa membuat pelanggan puas gitu ya, puas dengan pelayanan kita. Nah, ini ada istilah service under deliver. Banyak itu perusahaan yang memiliki usaha, lalu usahanya itu ketika mereka menjual produknya punya tagline yang terlalu bagus gitu ya, punya promosi yang sangat bagus, promosinya janjinya banyak, janji manis, janji surga gitu ya. Tapi ketika sampai ke tempatnya, misalnya
janji mengirimkan motor, menjual motor gitu ya. Hari ini bayar DP, nanti sore sudah terima motor. Tapi ternyata harus mundur sampai seminggu. Itu namanya service under deliver. Jadi apa yang Anda katakan tidak sesuai gitu ya. Janjinya beberapa jam motor langsung dikirim ketika pelanggan membeli motor, tapi ternyata harus sampai seminggu. Itu pelanggan nggak bakal balik lagi. Yang kedua, peluang saat ada masalah dengan customer. Nah, ini manfaatkanlah ketika Anda memiliki masalah dengan customer, itu juga bisa menjadi sebuah peluang gitu ya. Misalnya motor itu tadi telat gitu ya, telat pengirimannya, maka Anda sengaja datang kepada customer, meminta maaf, memberikan bingkisan-bingkisan kecil lah ya, artinya supaya mereka tidak merasa betul-betul jengkel gitu ya. Artinya kita ada itikat baik untuk customer. Jelaskanlah bahwa ternyata keterlambatan pengiriman motor itu karena ada masalah ini, sehingga customer mengetahui dan customer memahami. Ketika mereka memahami dan mereka percaya kepada kita, maka customer akan membeli kembali gitu ya. Itu tadi. Intinya ketika ada masalah itu pun bisa menjadi peluang baik ketika Anda mau bekerja dengan baik. Nah, ini ada perubahan paradigma dalam service excellence. Kalau sebelum ini menurut Bill Marriott, jadi di sebelum tahun 2000 itu service excellence itu dirumuskan oleh top management, diturunkan ke middle manager, turun lagi first line manager, turun lagi staff, dan terakhir ke customer. Nah, ternyata ini tidak sesuai gitu ya. Ini tidak sesuai karena kemauan top manajemen terkadang berbeda dengan yang dimaui oleh customer. Maka dibalik piramidanya, segitiganya dibalik, sehingga customer lah yang nomor satu, yang paling atas itu ya. Sebuah perusahaan mendengarkan sebanyak-banyaknya keinginan customer. Dengan mendengarkan lebih banyak, mendapatkan masukan lebih banyak, terutama garda terdepan adalah sales atau staff gitu ya. Ketika mereka mendapatkan input atau masukan yang baik, mereka mengajukan terus ke first line manager, middle manager, dan akhirnya ke top manager, sehingga dirumuskanlah kebijakan. Jadi kalau dulunya ya intinya top to bottom jadi bottom to top ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya customer di sini nomor satu gitu ya. Kita perusahaan lebih banyak mendengar dari customer, sehingga untuk perumusan kebijakannya lebih mengacu ke customer dibandingkan kepada top manager. Jadi inputnya dari customer gitu ya. Oke, di sini ada alur konsep membentuk perilaku service excellence. Nah, di dalam perusahaan ini yang Anda miliki, di sana ada inputnya karyawan ya. Karyawan Anda memiliki input yang pertama karakter bawaan gitu ya, dari internalnya karyawan itu sendiri, paradigma hidup dan value of belief gitu ya. Dan itu udah bawaan gitu ya, bawaan dari sana gitu ya. Jadi tentu berbeda-beda, maka tugas Anda sebagai bos gitu ya adalah di proses ini, yaitu membiasakan penampilan, sikap, dan cara melayani sesuai dengan standar excellent. Jadi Anda harus menghilangkan keegoisan dari karyawan Anda, menghilangkan karakter yang buruk untuk mau bekerja sesuai dengan budaya organisasi yang Anda buat gitu ya. Lalu input yang eksternal itu bisa rekrutmen dan penugasan. Nah, itu dengan rekrutmen yang baik, artinya akan mendapatkan karakter bawaan dari karyawan Anda lebih baik, paradigma hidup yang lebih baik, value of belief mereka lebih baik, sehingga nggak perlu capek-capek untuk melakukan pembiasaan ini, pembiasaan habit yang baik sesuai dengan standar Anda, service excellent gitu ya. Lalu yang kedua, bisa juga dengan kebijakan remunerasi. Anda memiliki kebijakan dalam menilai karyawan, dan dari penilaian itu setiap bulannya masuk ke manajemen, sehingga manajemen bisa memberikan bonus kepada karyawan, dan karyawan merasa lebih semangat lagi dalam bekerja. Remunerasi itu penting ya, karena orang bekerja itu untuk mendapatkan
uang gitu ya. Makanya Anda harus rajin-rajin untuk membuat remunerasi gitu ya. Walaupun kecil itu cukup membuat karyawan bersemangat. Bahkan hanya dengan memberikan support berupa pujian kepada karyawan itu cukup membangun keinginan untuk bekerja keras gitu ya. Yang ketiga dari eksternal ini adalah iklim kerja atau budaya organisasi. Dengan iklim kerja yang semakin baik, maka yakinlah bahwa bahwa karyawan Anda akan semakin betah kerja di tempat Anda, tim akan terbangun lebih solid sehingga pelayanan lebih baik. Kepemimpinan juga sangat penting sekali, terutama kepemimpinan ini bisa membentuk organisasi yang baik gitu ya. Dan yang terakhir adalah persaingan kompetitor. Nah, itu dari input ada proses sehingga ada output. Outputnya apa? Outputnya adalah perilaku service excellent itu tadi. Ini adalah kerangka konsep peningkatan kinerja SDM menurut Lawler and Porter. Nah, di sini ada kompetensi SDM, ada juga komitmen SDM. Nah, komitmen SDM sumber daya manusia ini bisa dibentuk menggunakan ini ya, ada imbalan ekstrinsik, imbalan intrinsik. Ya intinya adalah timbal balik dari perusahaan gitu ya. Ketika perusahaan sudah memiliki SDM yang memiliki kompetensi yang baik, sudah masuk ke dalam perusahaan, untuk mengikat komitmen mereka membutuhkan timbal balik gitu ya. Perusahaan harus memiliki imbalan. Contohnya adalah upahnya jelas, wajar, lalu ada tunjangan, ada bonus dan lain sebagainya. Nah, dari penghargaan yang diberikan kepada karyawan itu, SDM sumber daya manusia atau karyawan itu akan semakin berkomitmen untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Akhirnya di dalam siklus ini kinerja itu menjadi profesional sehingga produktivitas dari SDM akan meningkat gitu ya. Nah, ini rumusnya adalah human capital, yaitu kompetensi dikali komitmen. Nah, ini adalah bagian terakhir dalam kelas kali ini. Jangan lupa pelayanan kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda melayani Allah gitu ya, melayani Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan memberikan timbal balik yang baik kepada kita juga. Contoh ya, ketika Anda memberikan pelayanan yang buruk kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan gitu ya. Ini biasanya di tempat kerja kan seperti ini. Dari 10 pekerjaan yang dikerjakan, yang kita kerjakan, 9-nya itu bagus ya. Ketika kita bekerja ada job gitu ya, dari 10 itu 9-nya itu kita melaksanakannya dengan excellent gitu ya. Namun ada 1 kali gagal dan ternyata si bos itu mengingat terus gitu ya. Yang satu yang gagal semua itu ya. Yang satu yang gagal terus itu. Si bos itu ingatnya yang gagal terus gitu ya. Bukan kita padahal udah melaksanakan 9 kali job. Setiap 9 kali job itu selalu berhasil dengan baik. Tapi bos itu ingatnya yang gagal terus. Nah, sebaliknya ketika Anda melakukan pelayanan yang baik kepada Tuhan, maka bisa jadi Anda nggak perlu mengerjakan baik terus, mungkin 3 kali baik, 1 kali jelek pekerjaan Anda, tapi bos melihat Anda yang baik-baik aja gitu. Jadi ada hubungannya gitu ya, ketika Anda baik kepada Tuhan, kepada Allah, maka bos juga akan melihat baik kepada Anda. Ini adalah motivasi aja, oke? Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf ketika ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.